Hello everyone, welcome to the Back My Channel. Kesempatan kali ini saya akan ngebahas tentang liquidity ya. Liquidity, mengapa begitu? Karena liquidity adalah tempat orders retail trader ya. Jadi itu jebakan untuk retail trader supaya kita tidak kena stop loss di area itu. Kita harus paham tentang liquidity ya. Oke, kalian sudah tahu kan liquidity itu seperti apa? Liquidity itu ya, kalian pasti paham yang mana yang saya sebut liquidity. Oke, saya akan jelaskan lagi sekali ya di sini. Sebelum itu ya, jangan lupa like and subscribe di channel Signal Analisa. Oke, liquidity itu banyak banget ya. Ada yang trendline, double top, double bottom ya, dan banyak ya. Tapi saya cukup ngebahas dua aja ya. Dua aja, yaitu double top ya, double top, kemudian trend line. Trend line. Trend line itu adalah termasuk liquidity ya. Oke, kita langsung aja ke konsepnya ya. Kita sudah paham tentang struktur market ya. Sekarang ada tren turun nih. Nah, apakah ini disebut liquidity? Ya, jawabannya bisa ya. Ini bisa disebut liquidity. Ya, karena ini trend line ya. Oke. Trend line ini akan di swap ya, bagi pemaham seorang trader trendline breakout ya. Dan benar, dia naik. Setelah itu dia turun ya. Nah, karena harga sudah di swap, maka harganya langsung naik kemudian turun ya. Dan ini jadilah bos ya. Simpelnya seperti ini ya. Kemudian ada lagi trennya naik nih ya. Kemudian membuat double top. Setelah itu dia turun ya. Kemudian dia naik lagi. Kemudian turun lagi. Nah, sini kalian dapat pelajaran ya. Ada double top di sini. Ini juga termasuk area liquidity. Ya. Kemudian ini trend line juga disebut liquidity. Nah, jadi kesimpulannya adalah bagi yang trade seperti ini ya sangat bagus ya. Karena ini adalah point of interest ya. Ini disebut point of interest. Dan ini jadi bos. Konsepnya seperti ini. Oke, bagi yang pemahaman trendline breakout, memang benar dia lagi naik. Ya. Cuman TP-nya tidak bisa maksimal. Mungkin maksimal paling enggak 1/2 lah. Cuman itu pun tidak bisa dapat ya 1/2 ya. Ya dapatnya 1,1 bisa 1,5 gitu. Dan nantinya dia akan stop loss ya. Yang open buy limit kena stop loss juga ya. Yang open breakout sell kena stop loss. Ya, kenapa kena stop loss? Ya, karena ketika break
harga ngebuat liquidity, dia langsung nge-stop loss SL breakout ini. Dan ya seperti itu ya. Jadi seperti ini cara kerja liquidity. Kita anggap aja sebagai seorang pemikiran kapitalis aja lah. Anggap aja kalian tuh sebagai bandar ya. Jadi kalau kalian ngeliat jadi bandar, apa yang harus kalian tahu untuk gimana caranya orang-orang pada kalah di trading ya. Dan semua pemahaman mereka selama dia belajar trading, kalian harus pahamin betul. Oh, kebanyakan retail trader masuknya di sini dan di sini gitu. Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa mendapat cuan agar manipulasi harga ini? Kalian harus bisa berpikir seperti itu. Karena kalau kalian bisa belajar pemikiran seperti itu, maka kalian tahu juga di mana area yang sering bandar itu masuk ya. Nah, contoh sini ada trend line. Kalian langsung open sell ketika breakout. Memang benar kan teknik ini. Dan benar turun. Namun take profitnya itu tidak bisa besar ya. Karena apa? Itu dibatasi ya. Kalian bisa pakai 1/2 itu udah termasuk besar untuk metode trend line ya. Kalian tidak bisa besar sampai risk and reward 1/7, 10, 5 itu tidak agak menurut saya itu susah ya kalau kalian menggunakan metode trend line dan ujung-ujungnya kalau di compounding kalian menggunakan metode itu terus-menerus, kalian akan habis juga duit kalian. Nah, yang menggunakan metode trend line breakout ini turun benar, dan setelah itu harganya naik ya. Kalau bagi kalian yang trading trend line yang breakout TP besar, kalian pasti kena SL. Nah, kedua di sini juga ada double top. Jadi kalian yang open sell limit itu ya kena stop loss. Dan yang open breakout kena stop loss, bisa kena stop loss, bisa ya. Kalau kalian TP-nya besar, ya kemungkinan kalian akan mendapatkan stop loss karena harga akan berbalik arah ya. Kalau kalian TP-nya kecil, breakout-nya ketika breakout harganya kalian TP cuma berapa persen, itu kalian profit. Jadi benar kata pepatah, kalau kita melakukan trading, menggunakan trading metode trend line atau apalah, TP-nya itu nggak usah besar-besar ya. TP-nya itu realistis ya. Yang penting cuan satu hari bisa 1%, 2% itu cukup ya. Namun kalau di ilmu-ilmu seperti ini, kalian harus tahu di mana bandar itu bisa masuk. Jadi bandar tuh untungnya harus besar gitu, nggak mau rugi dia. Kalau kalian udah punya pemahaman seperti ini, kalian gampang untuk melakukan trading ya. Yang penting kalian harus paham liquidity. Oke, kalau sudah paham, kita akan coba ya. Oke, di sini juga ada ini boss ya. Ini boss ya, kalian tahu kenapa saya bilang ini boss. Ini tren besar ya. Coba kita lihat, ini tren besar ya. Jadi seolah tren seperti ini, dia akan seperti ini nantinya. Nah, yang harus kalian pahami adalah kalau kalian udah tahu tren besarnya, tren kecilnya kalian bisa juga ya. Tapi jangan semakin kecil ya. Tadi agak ribet nanti kalian untuk mengidentifikasinya. Oke, sekarang kita tahu tren seperti ini, kita lihat aja nanti gimana pergerakannya. Oke, kita sebut aja ini adalah struktur low yang sudah di swap ya. Saya sebut aja ini adalah X ya. Ya, atau double bottom ya. Double bottom yang sudah di swap belum ya? Belum. Ya, sebut saja ini struktur internal ya. Kemudian yang kalian lihat adalah sini apa? Ada trend line. Ingat, ini ada trend line. Ini disebut liquidity. Dan di sini saya akan membuat garis warna merah. Kedua,
Di sini ada FVG ya. Ya. Oke. Langsung aja di sini. Dia turun. Ya. Berarti harganya belum nge-swipe. Kita tarik lagi tren liquidity ini. Nah, dia apakah sudah ke swipe liquidity-nya? Ini belum, baru nge-break aja. Nah, kalian perhatikan dulu ya, ini ada struktur ya. Struktur ini sudah di break ya. Jadi kalian juga harus tahu, paham betul struktur ya. Ini sudah di break, maka swing low ini jadi swing low valid. Jadi ini adalah calon bos kemungkinan. Tapi ingat, kita akan lihat dulu. Ketika harga naik, dia akan pasti membuat liquidity ya di area sini ya. Kita nggak tahu liquidity-nya seperti apa. Kita nggak tahu, mungkin dia bisa double bottom, double top, trend line, nggak tahu. Tapi itu aja sih akan keluarnya. Nah sekarang harga akan naik, kita lihat aja dulu. Nah sini ada trend line ya, diambil. Oke. Terus ini juga ada trend line nanti ke depannya. Kita lihat aja. Oke. Di sini ada trend line. Belum valid. Nah, kita gambar aja dulu. Ini yang kecil, jadi kita nggak usah dulu lah. Ini di kesini dulu nih, hapus biar kalian paham. Jadi kita menemukan dua struktur membentuk trend line ya. Oke. Di atas kalian lihat ada trend line. Ya, benar ada trend line. Jadi kalian juga harus lihat dulu ya. Ini ada struktur ya. Sentuh semua. Dan yap, kita lihat dulu. Nah, dia ngebreak memang benar ya. Dia menggunakan breakout, dia profit ya. Tapi ingat, ini 1 banding berapa sih? 1 banding 2, nggak bisa lebih. Kalau 1 banding 3 seandainya pun, apakah dia akan loss? Dia akan loss ya. Ingat, oke, dia akan loss ke depannya. Nah, sekarang harga sudah turun ya. Sekarang kita tahu ini adalah swing low. Ya, swing low yang kebentuk trendline ini. Ya, saya sebut aja ini liquidity ya. Ini liquidity. Oke. Sekarang kalau kalian yang open sell di area sini, ya syukur profit kalian. Ini TP kalian di sini. Namun kok bisa ya area FVG ini langsung turun? Banyak ya, point of interest tuh ada FVG, ada order block ya. Di sini ada order block banyak ya. Jadi kalian harus paham betul juga, konfirmasi yang penting. Nah sekarang untuk kalau kalian yang seandainya tidak sempat masuk area ini ya, area ini ya, itu nggak masalah menurut saya. Yang penting kalian juga harus tahu konfirmasinya. Nah sekarang konfirmasi sudah jelas. Di sini swing low di break, maka kalau kita bilang ini adalah change of character di time frame kecil ya. Kalau kalian buka di time frame kecil mungkin 5 menit ya, 1 menit ini sudah jadi change of character ya. Karena ini boss, kemudian ini change of character. Dan kita lihat sini ada liquidity lagi ya. Trend line. Ingat, dia akan nge-swap nih ke depannya. Dan ya, sini juga ada order block. Jadi kita bisa sell di sini. Gitu. Ya. Dan TP kita ada di sini. Ingat. Nah, sekarang pemahaman yang pakai metode breakout ini akan kena
pasti ada yang buat sinyal siap-siap buy stop di area ini gitu. Stop loss di sini, TP di sini gitu kan, contoh 1/2 lah, 1/3 misalnya. 1/2 mungkin profit dia, 1/3 kalau kayak tidak profit. Nah, dia udah kena stop loss ya, anggap aja stop lossnya di bawah swing low ini ya. Oke, oh ya, lagi satu, kita juga lihat dulu ada double top nggak tidak sini. Ternyata sini juga ada double bottom ya. Ingat sini ada double bottom ya. Nah, jadi double bottom ini bisa kalian sebagai entry, jadi tahu oh ini double bottom, jadi banyak yang akan open buy di area sini nanti ke depan, jadi berharap dia akan jadi triple bottom lah, buy limit lah istilahnya. Stop loss di sini lah, TP ya di sini, double top, double bottom 1/3 lah. Banyak header sell di sini, oh buy sini banyak. Oke, sini masuk antrian kita ya. Ada yang open sell di sini nih, di double top, cuman nggak ke trigger, nggak masuk dia, nggak masuk. Nah ini ada juga yang pakai double top nih di sini, tapi nggak masuk. Kemudian sini juga ada swing low yang valid. Ini kita bisa sebut nanti ke depannya jadi calon bos. Oke. Semua kesapu ya, semua kesapu. Yang pakai ini kesapu, yang metode breakout kesapu, buy limit, sell limit ya. Yang yang pakai metode ya yang ini sell limitnya double top belum ke trigger. Nah, di sini juga kita sebut boss. Oke. Dan sekarang kalau sudah seperti ini, apa yang harus kita lakukan lagi? Yang harus kita lakukan adalah saya hapus dulu. Ini sudah kena ya. Yang harus kalian lakukan adalah harga ini akan membuat liquidity lagi ya. Ketika dia sudah menjadi swing low valid, dia nge-break jadi swing high valid di sini ya. Ini jadi swing high valid yang akan bisa saja nanti ke depannya kalaupun di break akan jadi change of character. Kita lihat aja dulu strukturnya, dia akan ngebuat trendline liquidity atau double top atau double bottom. Kita lihat aja dulu. Ya, dia ngebuat struktur internal high dan kita tunggu. Sini external low. Nah, ini double top. Apakah ada orang yang akan open sell di sini nanti ke depannya? Bisa saja ya. Di sini double top kemungkinan ya. TP di sini. Nah, dia kena stop loss ya. Nah, ini double top ya. Saya bilang double top karena hampir sejajar ya. Kalau trendline jadi sini. Kalau ini udah hampir kayak double top ya. Ke swap. Oke, ini ada liquidity ya. Trendline liquidity, ingat ini trendline liquidity. Ya. Oke. Seperti ini kita dapat. Nah, ini harusnya kita open sell. Ini kan ada internal struktur nih, tapi tidak ingat balik lagi supaya kalian paham lagi ya. Oke. Ini ada struktur kecil ya, ini juga ada, tapi ingat dia tidak ngebreak, jadi kita nggak bisa bilang ini adalah change of character ya. Ini nggak bisa jadi change of character karena dia nggak bisa ngambil harganya. Nah, ini juga jadi liquidity ya, karena pas banget nih ya. Ini udah hampir mau jadi change of character ya. Ini udah kayak saya sebut, ini sudah jadi liquidity ya, karena ini udah jadi double top. Nah, jadi ada orang open sell di sini nanti ke depannya. Ya. Dan TP di sini. Seperti itu.
ya. Ada yang seperti itu, ada yang seperti ini ya. Kita ambil contoh 1:2 aja lah, 1:3. Nah, udah kena stop loss ya, sudah kena stop loss ya, langsung kita lihat ini swing low-nya belum di break ya, tapi liquidity-nya sudah ada tanda-tanda untuk sell ya. Jadi yang open sell breakout di sini juga akan profit ke depannya. Tapi kita lihat aja dulu ya. Ingat polanya 1:3. Kalau biasanya 1:2 ya pasti profit ya. Gitu. Nah, belum. Nah, sekarang harga turun nih. Jadi change of character. Ya. Dan ini real time sekarang 15.57. Ini di 15.552 ya. Oh ya, ini adalah bukan jamnya, ini jamnya sekarang. Jam 9.30 sekarang. Nah, ini udah kena stop loss. Sekarang yang open sell breakout ya, di sini ya lagi profit ya, lagi floating profit. Jadi kalian yang risk and rewardnya 1:2 mungkin kedepannya akan profit ya. Tapi kita lihat aja nanti ya. Dan di sini jadi change of character ya. Ingat swing low ini di break jadi swing ya. Jadi ini change of character. Kedepannya harga akan ngebuat liquidity lagi ya. Dan boom ke atas. Jadilah bos. Nah, ingat trend line ingat ya. Ini kan sebenarnya kan struktur kecil ya. Karena struktur besarnya kan harusnya kan ini ya. Ini jadinya bisa turun sell nanti ke depannya. Kenapa gitu? Ya ini tren besarnya. Ini point of interest ya. Ini ngebuat liquidity ke depannya tuh. Ini juga ke depannya akan buat liquidity. Kita nggak tahu gimana nanti liquidity-nya bentuk apa. Seperti itu ya. Oke. Kalian juga udah paham belum? Jadi kalau kalian suka video ini, jangan lupa like and subscribe di channel Signal Analisa. Terima kasih dan selamat pagi.